Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas soal-soal OSNP Provinsi SMP Fisika di tahun 2024. Kita mulai saja yang pertama. Sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi 80 desibel. Jika 100 mesin yang sama dibunyikan secara bersamaan, maka taraf intensitas bunyinya sekarang adalah kita lihat dulu pertama taraf intensitas bunyi pada sebuah mesin memiliki taraf intensitas bunyi 80 desibel. Nah ini. Kemudian 100 mesin dibunyikan secara bersamaan. Nah, berapa taraf intensitas bunyinya sekarang? Nah, ini adalah materi tentang gelombang bunyi, yaitu taraf intensitas. Di mana rumusnya itu adalah TI2 kita buat sama dengan TI ditambah 10 dikali log N. Nah, di mana TI pertamanya diketahui TI pertamanya itu adalah 80 desibel dan 100 mesin itu adalah N sebanyak 100. Maka TI2 nya adalah langsung saja kita kerjakan dengan rumus ini. TI2 adalah TI nya 80 ditambah 10 dikali log 100. Nah, maka TI2 sama dengan 80 ditambah 10. Nah, log 100 itu adalah kita hitung saja nolnya, cara mudahnya. Log 100 nolnya 2, maka hasilnya adalah log 100 itu adalah 2. Jika dia 1000, log 1000 maka 3 hasilnya. Nah, maka TI2 nya adalah 80 ditambah 10 kali 2 itu 20. Jawabannya adalah 100 desibel. Nah, jawabannya B. Nah, ini udah tercentang merah ya. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya, nah di sini ada suatu kawat panjangnya 2 cm. Nah, ini kita buat L. L-nya adalah 2 cm, digerakkan 20 meter per sekon. Ini adalah kecepatannya. Kecepatannya 20 meter per sekon. Tegak lurus sepanjang kawat memotong medan magnet. Nah, ada medan magnetnya 0,5 Tesla. Ini adalah B-nya. Seperti gambar. Dan diketahui R-nya adalah 100 ohm. Besar dan arah kuat arus induksi yang ditimbulkan. Kuat arus induksi yang ditimbulkan. Maka di sini cara mengerjakannya adalah ini rumus induksi magnet, di mana GGL listrik sama dengan B dikali L dikali V. Nah, GGL listrik ini bisa kita pecahkan lagi rumusnya menjadi IR ya. IR sama dengan B dikali L dikali V. Dan yang ditanya I sama dengan B dikali L dikali V per R. Nah, itu rumusnya. Kemudian kita lihat di sini satuannya 2 cm ini harus kita ubah lagi menjadi meter, maka menghasilkan 2 dikali 10 berpangkat min 2. Nah, itu. Jadi langsung saja kita kerjakan. I sama dengan B, medan magnetnya 0,5 dikali L. L-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian V-nya 20 dibagi R-nya adalah 100 ohm. 100. Maka nilai I-nya adalah 5 kali 0,5 kali 2, 1. 1 kali 20 adalah 20 kali 10 pangkat min 2 per 100. Kita coret nolnya. Tinggal itu, maka 2 dikali 10 pangkat min 2 yang di bawah ini pindah ke
atas 10 pangkat 1 menjadi 10 pangkat min 1, maka I-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, itu jawabannya. 2 kali 10 pangkat min 3 sebenarnya sudah langsung ketemu, tapi untuk mengetahui arus induksinya kita buat dengan teori metode tangan kanan, di mana 4 jari lurus itu sama dengan B. Kemudian kita bentangkan jari ya, jempol, kemudian jempol adalah V. Nah, telapak tangan kanan itu adalah I. Nah, jadi B di sini adalah pada gambar ini B itu yang tanda X ini, tanda X. Nah, B-nya artinya masuk. Tanda X ini B-nya masuk ke dalam bidang. Nah, jadi tata caranya kita praktikkan aja 4 jari lurus kita masukkan ke gambar ini, kita majukan ke depan, kemudian V jempolnya, V-nya kita arahkan sesuai gambar ini ke kanan, maka otomatis telapak tangan kita menghadap ke atas. Jadi dari Q ke V. Nah, tuh. Jawabannya adalah D. Oke, baik, soal ketiga. Sebuah bola isolator berjari-jari, nah ini ada R-nya. R-nya sama dengan 9 cm dan bermuatan Q, sudah diketahui Q-nya 9 dikali 10 pangkat min 11 coulomb. Yang ditanya potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 3 cm dari pusat bola adalah, nilai K sudah diketahui. Seperti yang kita ketahui, oke, kita bahas langsung. Potensial listrik di dalam bola potensial, oke, coret-coret tulisannya. Potensial listrik di dalam bola itu berlaku R-nya sama dengan R jari-jari. Jadi rumus potensialnya menjadi P sama dengan K dikali Q per R jari-jari. Jadi potensial titik dalam bola yang jarak 3 cm tidak kita pakai, namun yang kita pakai adalah yang 9 cm ini. Jadi 9 cm kita jadikan ke meter, menjadi 9 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke, langsung saja kita kerjakan dengan rumus ini. Maka nilai V-nya sama dengan nilai potensial itu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q-nya 9 dikali 10 pangkat min 11 dibagi nilai R-nya adalah 9 dikali 10 pangkat min 2. Kita coret 9 ya. Nah, sama dengan bersisa 9 dikali 9 dikurang 11 min 2, 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 2. Sebenarnya ini bisa juga kita coret langsung seperti ini. Maka nilainya adalah 9 volt. Nah, jawabannya 9 volt. Di sini tidak ada. Sebenarnya yang sebenarnya 9 volt ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, sebuah balok bermasa 200 gram yang mula-mula diam diberikan 3 buah gaya serentak yang besarnya masing-masing ada F1 4N, F2 3N, dan F3 2N. Arah F1 dan F2 ke kanan, sedangkan F3 ke kiri. Kecepatan balok setelah berpindah, yang ditanya adalah kecepatan balok sejauh jaraknya 0,5 meter dari posisi awal. Berapa? Nah, jadi
pada materi ini kita buat dulu gambarnya. Jadi ada sebuah balok. Ini balok 200 gram. 200 gram. Kalau di kilo kan itu adalah 0,2 kilogram. Kemudian ada masing-masing F-nya, F1 dan F2 ke kanan. Ini F1 besarnya 4 Newton. Kemudian F2 lagi. F2 juga ke kanan, besarnya 3 Newton. Nah, kemudian F3 ke kiri. Yang ini ada F3. F3 ke kiri. F3 sama dengan 2 Newton. Nah, berpindah balok ini. Kemudian baloknya pindah ke sini. Sejauh, maka ada nilai S. Jaraknya 0,5 meter. Yang ditanya adalah V. Nah, pada konsep ini ada jarak, ada gaya, ada kecepatan yang ditanya ya, kecepatan di sini. Nah, sini juga diketahui kecepatannya mula-mula diam, maka V0-nya adalah 0. Nah, ini berlaku rumus W usaha sama dengan energi kinetik. Nah, jadi F dikali S sama dengan ini delta ya, delta energi kinetik. Energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal. Jadi F dikali S sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang setengah mv1 kuadrat atau rumusnya. Nah, kita langsung masukkan saja nilainya. Nilai F, nilai F ini kalau yang ke kanan positif, kalau yang ke kiri negatif ya. Maka nilainya 4 ditambah 3 dikurang 2 dikali jaraknya 0,5 sama dengan setengah M-nya 0,2 kilo dikali, kita gabungkan saja V-nya, V akhirnya adalah ditanyakan, V awalnya adalah 0. Nah, seperti itu. Jadi di sini 4 tambah 3 7 kurang 2 adalah 5. 5 dikali 0,5 sama dengan setengah, ini setengah dikali 0,2 kita coret menjadi 0,1 V2 kuadrat. Seperti itu ya. Nah, pada ruas ini bersebelahan bisa sama-sama dibagi 0,1, maka di sini bernilai 1 dan di sebelahnya bernilai 5. Ini 5 dikali 5 sama dengan 25 sama dengan V2 kuadrat. Maka nilai V2 kuadrat sama dengan 25. Bagaimana mencari V2? Kita langsung akarkan saja. V2 sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5 meter per second. Nah, jadi pada jawaban ini adalah 5 ya, sudah diwarnai merah dan benar ya. Cara membahasnya seperti ini. Oke, selanjutnya sebuah kendaraan melaju pada jalan yang lurus. Jika setiap 200 meter ditempuh dalam waktu 7,5. Nah, ini jarak ya. Kita buat S. S-nya, jaraknya S-nya sama dengan 200 meter. Dalam waktu 7,5, ini adalah T-nya. 7,5. Dapat diperkirakan kelajuan kendaraan tersebut sebesar kilometer per jam. Baik, ini rumusnya
rumus kecepatan V sama dengan S dibagi T. Nah, sini S-nya kita buat 200 meter bagi T 7,5 second. Nah, berapa ini? Sama-sama kali 10 menjadi 2000 dibagi 75. Ini sama-sama dibagi 25. Kita bisa memperoleh nilai 80 dibagi 3 meter per second. Nah, untuk menjadikan dia kilometer per jam, rumus tercepatnya adalah 80 dikali 3600 per 3 dikali 1000 kilometer per jam. Kita coret 03. Kita coret 36 bagi 3 adalah 12. 8 kali 12 adalah 96 kilometer per jam. Nah, itu jawabannya adalah yang B.